Subuh ini Bapak Ibu, sesuai yang kami janjikan pada pertemuan sebelumnya, subuh ini kita akan membahas sedikit masalah fadilah sholawat Bapak Ibu. Ayat yang kami bacakan tadi surat Al-Ahzab ayat 56. Apa kata Allah Bapak Ibu? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ini Allah menginformasikan kepada kita, Allah yang menjadikan kita Bapak Ibu beserta malaikat bersalawat kepada Nabi. Itu informasi pertama di ayat itu. Kemudian Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Tentu seruan Allah itu insya Allah dialamatkan kepada kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami dan kita semua termasuk orang beriman, maka ayat ini tertuju kepada kita. Apa kata Allah Bapak Ibu? Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi Bapak Ibu ya, fadilah salawat yang pasti adalah salawat itu perintah Allah kepada kita. Kalau perintah Allah kepada kita, wajib kita laksanakan Bapak Ibu. Ya, Jumat tidak sah, batal Jumat, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua kalau tidak dibaca salawat Nabi. Bahkan sholat pun Bapak Ibu, salawat Nabi itu termasuk rukun yang 13 ya. Wajib sholat dan Jumat dilafazkan salawat Nabi ini Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan ini kami mengajak diri kami dan kita semua, bagi kita yang telah melazimkan salawat, pertahankan itu dan kalau bisa ditingkatkan. Kalau selama ini kita tidak pernah bersalawat Bapak Ibu, mulai sekarang perbanyaklah salawat Bapak Ibu. Karena itu perintah Allah. Allah sebutkan dari Allah dulu, kamu bersalawat yang malaikat kecil. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kan Nabi itu. Maka itu perintah Allah. Kalau biar dulu Allah mengamalkan itu Bapak Ibu. Allah tidak perlu beramal lagi kan, tapi Allah sebutkan Allah beramal, bersalawat kepada Nabi dan Allah suruh kita. Kalau kita ikut bersalawat, kita sepaket ya Allah, serombongan ya Allah, sekelompok ya Allah, kan itu arti itu. Amba bersalawat kepada Allah, amba ya malaikat bersalawat. Wah, hai orang beriman bersalawatlah. Itu apa salawat kan masuk kelompok Allah kan. Tapi kalau indah berarti awak sendiri yang memisahkan diri dari Allah. Ini Bapak Ibu kami dan mencatat ada 5 Bapak Ibu ya, 5 fadilah salawat ya. Ada yang menyebut lebih dari itu, bisa saja Bapak Ibu dalam kesempatan ini 5 ya. Sebenarnya kalau tidak pun kita baca fadilah yang kami sebutkan ini Bapak Ibu, perintah Allah itu kerajaan salah. Itu suwana ya. Kalau fadilah itu suwana ya. Kalau Allah suruh solat salah, fadilah itu penting dah. Tapi untuk ilmu jawab ambillah. Musabih adalah fadilah. Yang pertama Bapak Ibu, dikabulkan doanya. Jika kalau ada orang berdoa tidak diiringi dan diawali salawat, tidak terkabul doanya Bapak Ibu. Jadi kalau yang doa terkabul itu baca puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bersalawat kepada Nabi, baru berdoa. Bahkan Nabi kita baca doa orang tua dulu. Puji Nabi, puji Allah, bersalawat, doa untuk orang tua, baru doa untuk awak. Itu syarat doa terkabul Bapak Ibu. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Puji Allah dulu. Setelah itu bacalah salawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Barangkali sibuk Bapak Ibu, misalnya kalau anak ujian mah tolong doa ujian sukses. Baca dulu, puji Allah dulu, salawat dulu, baru doa anak awak. Dan langsung Allah sukses anak itu loh. Ada awalnya Bapak Ibu itu akhlaknya Bapak Ibu. Dalam Islam ini ada akhlaknya Bapak Ibu. Yang kedua, dijanjikan pahala berlipat. Pasti Bapak Ibu ya, kita di dunia ini mengumpulkan pahala Bapak Ibu. Makin banyak pahala kita, makin tinggi posisi surga kita nanti di akhirat Bapak Ibu. Di dunia ini
mengumpulkannya. Maka ada peluang kita untuk melipat gandakan pahala dengan bersalawat. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Apa kata Rasul mulia? Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Jadi ayat tadi Allah mengatakan Allah berserta malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang beriman, bersalawatlah. Dan orang beriman yang bersalawat itu kata Rasul mulia di sini, Allah pun akan membalikan salawat 10 kali kepada dia. Gitu. Anda rugi mana awak kalau tidak bersalawat Bapak Ibu. Di mana ada kesempatan bersalawat Bapak Ibu? Karena Allah bersalawat pula kepada kita Bapak Ibu. Artinya bersalawat itu apa? Allah doakan keselamatan kawan. Oh berdoa, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Kini kok Allah mendoa awak. Salawat itu artinya kan kan doa keselamatan kepada Nabi. Awak doakan keselamatan kepada Nabi, Allah akan melipat gandakan 10 kali itu selawat kawan. Kan luar biasa doa. Awak berdoa ke Allah Bapak Ibu, kok Allah mendoa awak. Itu surga tertinggi seorang doa Bapak Ibu. Ketiga, diangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Luar biasa ini Bapak Ibu ya. Kami tidak tahu kalau ada memang tahap hadis doif, kami tidak tahu Bapak Ibu. Tapi hadis ini ada beredar itu. Nah, kami yakin hadis ini benar Bapak Ibu ya. Karena luar biasa fadilah salawat itu. Maka Bapak Ibu ya, kalau kita bersalawat, apa kata Rasul mulia di sini? Allah meneruskan 10 kebaikan bagi kita dan menghapuskan dari kebiasaan buruk kita. Allah hapuskan. Ajo-ajo pasal-pasal kok pemale-pemale. Ajo mengulur-ulur waktu. Murah tersinggung, murah emosional. Allah hapus 10 keburukan kawan. 10 keburukan itu kurang perhatian ke orang tua. Salawat mulai perhatian ke orang tua. Kurang perhatian ke karyawan, misalnya cok bersalawat, perhatian ke karyawan. Apa kesalahan-kesalahan yang buruk lagi? Besok awak bersalawat lihat 10 yang buruk leh. Sehingga orang yang bersalawat itu berapa rahasia sih dia jadi bagus. Akhlak mulia sih nilai. Karena setiapnya bersalawat Allah hapuskan keburukan itu kan. Maka bersalawatlah Bapak Ibu. Lain selama kalau panjinggung, seketik seorang awak lah talancong, seketik pantang disinggung, marabu langsung, kurang salawat teman. Apa banyaklah salawat. Aku Rasulullah bersalawat, tapi panjinggung aja kurang salawat teman. Kalau hadisnya mesti benar Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, dikumpulkan di surga bersama Rasul mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Nah, itu Rasul mulia mengatakan Bapak Ibu, banyaklah bersalawat kan banyak waktu itu Bapak Ibu. Mampu itu padang kesangka berapa jam tu? 3 jam. Awak salawat situ berapa banyak itu salawat Bapak. Full ibadah perjalanan awak salawat kayak mana? Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad itu sudah ulang tarwih. Aku tak baca tahiyat tu kan, ayat terakhir tu baca tu sampai di bawah tu sangka. Luar biasa di Bapak Ibu. Maka Allah belanda misal tahu ketika tu langsung sebut Rasulullah sekali mah. Meninggal kan belanda kau tantak kan kau naik selai yang boleh rupanya naik gigi dah langsung masuk jurang sekali. Orang mengecek dia naik ibu apa tu jurang. Kalau Rasulullah ibu orang ujung masuk jurang. Kan ujung masuk jurang dengan di salawat mati masuk jurang. Mati pada manusia tenayu oleh syuting diurangkan viral. Pak Haji itu masuk jurang. Di dunia mungkin bentuknya air, tapi ini meninggal masuk surga. Dia memfoto bersalawat. Tapi kalau dia foto mendengar tuntang. Astagfirullahaladzim. Musik nanya dengannya, itu ya ada ketapel sama neraka. Yang kelima, mendapatkan syafaat dari Rasul mulia. Di Rasul mulia itu punya amnesti Bapak Ibu. Ya, kalau presiden misalnya kan bisa 10 tahun, 7 Agustus menjadi 8 tahun, bisa menjadi 5 tahun. Ada apa garasinya apa? Istilahnya orang hukum ya. Kalau presiden apa? Garasi ya. Ada garasinya. Rasulullah punya itu Bapak Ibu.
Ada orang yang bersalawat kau punya garasi, kau masuk punya syafaat Rasulullah. Hadis riwayat Muslim Bapak Ibu. Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Di hadis semua itu Bapak Ibu dengar Rasulullah pernah mengecek. Bukan Rasulullah mengecek apa ini loh. Rasulullah mengecek kadang adanya. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Amalkan itu Bapak Ibu. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ini hadis pernah juga Rasulullah sebut. Maka Rasulullah bisa mengulang-ulang hadis berulang kali Bapak Ibu. Mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat dariku. Luar biasa Bapak Ibu ya, sebanyak fadilah salawat. Sudah mendengar pengajian, kau lebat tambah salawat kau pindah. Kalau indah itu cuma aja sampean ya Bapak. Ya kata aku sampean tu kan, kau cuma banar sampean tu. Nak bertambah salawat doa. Dan kami yang menyampaikan kata dulu, kalau menyampaikan tu, nak bertambah salawat tapi mempertahankan yang ada. Asal bermanfaat pengajian Bapak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami juga ingin menyampaikan sedikit tambahan Bapak Ibu. Ada juga orang yang mengatakan aku banyak-banyak salawat. Yang penting awak jadi Nabi itu berakhlak cara Nabi. Berakhlak cara Nabi itu lah penting banget. Itu nak disesapi dari Bapak Ibu. Itu wajib tu mah. Itu nak dibahas saja. Berakhlak cara Nabi itu nak dibahas saja. Cuman ada Rasulullah Allah menyuruh awak bersalawat. Sama tanda umat Nabi apa? Bersalawat. Betul. Tanda lain apa? Akhlak awak akhlak Nabi Bapak Ibu. Maka kami mengajak kita semua Bapak Ibu ya awak berakhlak Nabi. Karena sekarang ini Bapak Ibu ya banyak terjadi ya di antara kita yang kurang berakhlak sesama kita Bapak. Kita saling menghantam, kita saling membenci, kita saling makan saling iri-iri Bapak Ibu. Ya, bukti kita umat Muhammad itu akhlaknya mulia. Seperti salawat ini misalnya Bapak Ibu ya, kan ada orang yang melazimkan salawat ini sampai ada bersalawat berjamaah. Misalnya pernah ada kejadian ketika 1 Muharram ya. 1 Muharram itu kan ada orang yang bukan 1 Januari. 1 Januari diadakanlah pergantian tahun itu dengan musik-musik. Itu pastilah haram tuh Bapak Ibu yang maaf ya. Kemudian ada sebagian dari jemaah kita yang membuat di masjid dan bersalawat. Karena dia melihat budaya ini tidak bisa melaksanakan dilawan budaya koridor. Asal tandingan budayanya gitu, dibuatlah di masjid bersalawat. Ada sebagian ustaz kita mendengar, mungkin dia punya ilmu pula seperti itu mengatakan, calilah tu kan 1 Januari itu, nanti 1 Januari itu maksiat, dibawa belum maksiat ke masjid dengan bid'ah. Rasanya mohon maaf kami Bapak Ibu ya. Awak tak bisa membendung ko doa, ko budaya awak bawa misalnya buka masjid ini kau bersalawat Pak. Kan salawat itu memang disuruh gitu. Mungkin Nabi nak membuat itu ketika pengantian tahun tu nak lagi buat tu. Tapi kau membuat dia mencari fenomena di kampung awak kan tak bisa, orang tu mesti dia tua. Ada bawa dia ke masjid kau. Tidak wai dia masjid. Akhirnya kau apa ya besok kau bisa awak nak tahu ke dah. Nak lalu nak tahu nak dalam Islam mau apa tu dah. Kau imponnya dulu bersalawat ketika itu sampai dakwah ketika itu. Atau besok awak pakai wadi, pakai yang saja kau. Tahun besok kau panjang muak berganti yo tahun lain awak lalu Tapi nyempo tu dulu kan ada dakwahnya dulu tu. Tapi itulah disalahkan. Maka Bapak Ibu ya, biasanya kalau sudah salat misalnya kan salam-salam kan. Salam-salam itu kan Nabi mengaji kalau kau sobo di kawan awak salam kan. Betul awak sobo di masjid. Ada kawan awak yang membid'ahkan itu Bapak Ibu. Kita hargai Bapak Ibu ya. Kita hargainya, kita harus menghargainya loh. Ini saudara awak kan, dia yakin gitu. Yakin dia masuk kalau bisa ibadah yang dilakukan bersamaan dengan ibadah yang terus menerus, maka itu menambah ibadah katanya. Ada kawan kita beranggap setelah salat dah selesai ibadah tu mah, kau muamalah lah. Muamalah salam-salam tu kan ada.
tiap hari budaya itu kan sesuatu yang berulang-ulang itu budaya, dianggap itu budaya. Maka salam-salaman setelah salat kenapa? Kan budaya. Kita hargai yang seperti ini Bapak Ibu. Kita hargai pula yang dia tidak setuju. Tapi yang kita kurang setuju menyalahkan. Salam-salaman sudah salat itu bid'ah, cuma bid'ah itu narako, berdosa. Itu yang kami kerja sampai tingkat itu. Kita kawan-kawan kita Bapak Ibu ya yang kami sebutkan saja yang dari Salafi itu ya. Kami akui luar biasa mereka Bapak. Mereka lebih selamat daripada kita. Kalau akhlaknya baik. Kenapa gitu ya? Misalnya kawan-kawan di Salafi itu ini mengharamkan musik. Sementara dulu lama mengecek kalau musik itu tidak tergadu hati, tidak ada. Kalau tergadu hati, musik itu tidak ada cek ulama. Ada ulama yang mengharamkan. Tapi kalau dia langsung mengharamkan apa? Kenapa? Ada kawan yang haram bukan musik, tak meninggal rupanya musik itu haram rupanya. Kan selama itu. Untuk kaki misalnya isbal misalnya kan, ini yakin kalau isbal misalnya kan tertutup untuk kaki, gua berdosa yakin itu. Ada lagi yang meyakini kalau nak sombong kan tidak ada. Ada yang meyakini itu. Rupa meninggal di mata Allah memang haram misalnya. Apa selama kalau ada salah itu? Bagus mereka Bapak Ibu ya, akui bagus mereka. Cuman yang kita salahkan jangan menyalahkan orang lain. Misalnya mereka ketuk salat bismillah misalnya kan. Kami pernah mendengar ya Ustaz kita yang dari Salafi yang sebagian ya yang mengatakan tak pernah Rasulullah membaca bismillah di kadangan doa. Nah, sementara waktu itu kebiasaan baca bismillah misalnya Bapak Ibu kan. Kalau dia mengatakan dia merasa bismillah itu tidak dijaharkan, amalkan itu. Tapi dia memvonis Rasulullah pernah baca bismillah. Kok pernah Pak? Kok pernah Pak? Kan kawan-kawan itu ngecekkan kita mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Rasulullah salah. Kita setuju Bapak Ibu. Tapi misalnya Rasulullah membolehkan kita melarang, itu juga salah gitu. Jadi kami mengharap ya salawat Nabi kita amalkan, akhlak Nabi kita amalkan. Bagi kita apapun misalnya manhaj kita, utamakan akhlak itu Bapak Ibu. Karena kami melihat bacaka awak karena itu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu kan ngiri itu. Itu tanggung jawab bersama bagi kita, tunjukkan akhlak ini. Siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.